Halo Kota FM, saya Kenny and welcome to Kota Raya Talk. Di podcast hari ini agak spesial karena kita kedatangan profesional videographer / fotografer dan juga topik yang akan kita bahas ini juga sangat menarik. Yes, sebentar lagi kita akan masuk di season liburan, ada libur Natal dan juga liburan Tahun Baru. Semoga podcast hari ini bisa menjadi bekal atau inspirasi buat Kota FM yang mau mulai atau belajar bikin travel video. Tapi masih bingung mau mulai dari mana? Yuk kita sama-sama belajar bersama saya dengan mentor kita, Bro Hizkia. Baik, sebelum kita mulai podcast ini, ada baiknya kita kenalan dulu sama Bro Hizkia ya. Boleh. Ini anaknya dipanggil apa nih? Hizkia, Ki, banyak. Biasanya dipanggil apa? His, boleh. Susah bener namanya. Susah. Jujur, gua nggak pernah punya temen ataupun kenal sama seseorang yang namanya Hizkia. Lu orang pertama yang gue kenal namanya Hizkia. Tiap kali aku mesen makanan pun aku bilangnya udah Rizky aja. Karena nyebut nama Hizkia susah banget dan mereka pasti salah nulisnya. Itu dari mana tuh inspirasi nama itu? Nama Alkitab. Dari mana tuh? Gua Katolik sih, cuma gua nggak pernah dengar nama Santo Hizkia. Nggak ada, Santo apa? dia raja. Oh, raja. Raja Dari Hizkia. mana? Nggak tahu lagi. Memang dia udah siapin nama, katanya anak pertama dia mau kasih nama Hizkia. So basically dari Bible ya? Dari Bible. Lu Katolik atau Kristen? Kristen, Protestan. Kristen ya, oke. Nah, gue juga sempat kemarin cek lu punya Instagram, profile lu Hizki Christian, ini agak menarik nih. Karena lu labeling, pertama, sinematografi, videographer, dan juga dive instructor. Yes. Gimana ceritanya seorang videographer tuh juga dive instructor? Nah, ini yang mana duluan nih? Videographer dulu atau dive dulu nih? Faktanya, semua hobiku ini semua sama dari kecil. Nggak pernah berubah, nggak pernah ikutin tren. Jadi dari aku kecil, aku memang udah dikasih kamera film sama papa gitu ya. Dari kecil tuh umur berapa? Dari kecil tuh dari Bayi? SD, enggak dari bayi. Dari bayi diving. Enggak. Oh. Dari SD aku udah dikasih kamera film gitu-gitu. Terus kayak udah ke kebun binatang, terus kayak udah foto-foto ngasal-ngasal gitu ya. Terus dari SD itu aku udah demen nontonin kayak National Geographic, aku demen nontonin Berat Animal sih itu Planet. filmnya sih. Tapi aku bisa enjoy yang terus-terusan liatin gambar underwater gitu. Tiap kali kelas mewarnai, aku gambarnya penyelam gitu. Sampai akhirnya sekitar kayaknya zaman-zaman kuliah, aku iseng kayak udah internship di SeaWorld Ancol, terus di Jakarta Aquarium, aku 2 tahunan gitu. Itu SMP ya? Itu pas divingnya udah mulai ke kuliah. Oke. Ya, videonya sih dari SMA udah belajar. Jadi video udah duluan ke apa namanya, tercapai lah gitu ya. Udah mulai beneran tercapai, udah ngambil kerjaan. Divingnya agak menyusul belakangan sih di zaman-zaman kuliah. Dari yang awalnya kerjaan internship, akhirnya mulai dapat perintah dari kantor kayak nggak boleh diving di sini tapi nggak punya sertifikat. Sebenarnya waktu itu juga mikir kayak, kan kerjaan aslinya videographer ya, ngapain ngambil sertifikat? Dan saat itu belum lumrah kayak sekarang, semua orang punya sertifikat diving, free diving di mana-mana. Di PADI ya kalau ngambil sertifikat? Ada PADI, ada SSA, ini 2 agensi yang paling terkenal. Mahal nggak sih? Sekarang itu di tempatku sekitar 7,3 all in. Jadi udah termasuk trip divingnya ke pulau, semua kelas teori, kolam, peralatan. Pasti gitu. lulus tuh? Belum tentu. Kalau memang segitu kita lihat dia nggak nyaman ya, dan dia cuma ikut-ikutan temen, kita tetap nggak berani lulusin sih. Karena nama kita terpampang di situ kan. Kalau sampai dia kenapa-napa, nanti di track lagi kita yang instrukturnya, terus kayak kenapa kok bisa lulus. Ya? Lebih bahaya gitu. Oke. Gitu deh. Jadi akhirnya ngambil sertifikat diving karena tuntutan kerjaan juga saat itu. Terus akhirnya COVID, keluar juga dari aquariuman itu. Dan akhirnya malah belajar diving lebih dalam. Sampai akhirnya tahun lalu aku ngambil instruktur. Berarti instrukturnya baru ya? Instrukturnya dia setahun 2 tahun lah. 2 tahunan. Berarti ini memang terinspirasi waktu dari kecil suka Dari kecil. nonton Animal Planet, National Geography, jadi demen video dan juga diving. Luar biasa. Sampai lihat tuh guys, tatonya aja diving tuh. Diving, ini Saking bahasa senang divingnya ya. nerd ya, diving juga. Nah, ini pertanyaan berikutnya gue pengen tanya, sebenarnya apa sih bedanya sinematografi dengan videographer? Oke, jadi videografi itu kalau aku bilang lebih fokus ke merekam kejadian yang sudah kita ngerekam kejadian yang akan terjadi aja gitu ya. Jadi yang nggak bisa kita setting, kita mendokumentasikan. Misalnya Itu videographer ya? Itu videographer. Event, ya udah event terjadi seperti itu kita dokumentasikan. Kita nggak bisa ngatur nanti Bapak di sini aja, atau saya mau pakai gini nanti lightingnya deh. Nggak, itu udah IO yang atur, orang lighting, soundman udah atur semua. Jadi kita cuma bisa dokumentasin, kita nggak bisa aneh-aneh. Sinematografi kita yang ngatur semuanya.
Kita mau bikin warnanya warm, kita mau bikin gambarnya bokeh biar kayak film, atau kita bikin sound effect kayak misalnya cinematic travel. Itu banyak suaranya tuh sebenarnya sound effect semua. Kayak suara kereta. Mungkin nggak bisa dapat clean aslinya. Tapi kita di editing kita akan masukin train sound effect, gitu. Gitu. Ombak, video drone laut. Drone mana bisa ngambil suara. Baru tahu gua. Masukin wave sound effect. Oke. Jadinya cinematic. Berarti Gitu. kalau videografi itu lebih ke dokumentasi, Dokumentasi aja. sinematografi itu lebih ke settingan ya? Yes, kita ngonsepin kita semuanya. konsepin. Betul. Oke. Nah kebetulan Pak Kusita hari ini kita pengen belajar bikin cinematic travel ya. Yes. Karena kan ntar lagi liburan, Yeah. cocok banget nih buat Kotar FM dan juga saya pengen belajar bikin cinematic ataupun travel video. Nah ini kita mulai aja nih. Oke. Jadi kalau untuk traveling, kira-kira gear-nya apa dulu nih yang paling cocok nih? Kalau gua sih biasa, kalau gua pribadi ya, gua tuh memang bukan fotografer profesional, bukan videografer profesional. Kebetulan gua pengen bikin vlog ataupun video sebenarnya karena gue punya anak. Jadi gue pengen mendokumentasikan anak gua biar dia bisa look back. Dulu waktu dia setahun kayak gimana, dulu bapaknya waktu masih muda kayak gimana. Jadi untuk mengenang. Kalau dulu kan kita foto album ya. Ya. Zaman dulu orang tua gue tuh Sekarang udah nggak tahu kemana dan mungkin udah rusak. Ya, udah rusak. Nah, jadi gue sebenarnya pengen buat video dokumentasi buat gue sama anak gue yang pada saat kita jalan-jalan. Nah, gue pengen belajar sama lu gimana nih caranya nih. Dan gue juga gak suka sih bawa gear gede-gede ataupun bawa tripod atau lighting yang berat-berat, males. Karena kan konsepnya lebih ke fun-fun aja. Nah, coba dibantu. Pertama, kalau jalan-jalan biasanya kalau aku sih bagi kedua tipe video ya. Antara memang vlog yang demen ngomong atau bisa berbicara depan kamera. Atau kedua kayak aku yang sebenarnya grogian banget depan kamera. Jadi aku nggak suka muncul di depan kamera atau lebih seneng ngambil cinematic videonya aja gitu. Aku tuh nggak bisa ngomong, "Hai guys," gitu. Aku bakal kayak... Kenapa? Malu atau... Nggak pede aja mungkin ya. Memang selalu terbiasa di belakang layar gitu. Jadi kalau aku bilang, pertama sebelum kita jalan-jalan, kita konsepin dulu kita mau jalanin yang mana nih. Karena pasti tentunya akan membawa ke masing-masing settingan gear yang berbeda, gitu ya. Tapi gue juga sebenarnya awalnya juga nggak suka yang nongol depan layar. Tapi karena kerjaan, memaksa diri ya. jadi keseringan, jadi terbiasa. Jadi kayak, gue berasa justru sekarang malah agak aneh kalau nggak ngomong depan kamera. Dulu gue nggak suka tuh. Modelnya cuman kayak b-roll, voice over. Tapi sekarang kayak lebih demen langsung ngobrol depan kamera gitu. Tapi mungkin aku harus paksa juga ya. Oke. Nah ini masalahnya. Sekarang kita kalau jalan-jalan, ada dua tipe orang. Satu yang malas bawa kamera. Ya kayak gua. Atau satu lagi yang semuanya dibawa. Aku itu selalu yang kayak pengen travel light. Tapi akhirnya bisa bawa 6 case sendiri gitu ya. Tapi mungkin umur ngaruh ya. Kayak gue kan udah 40. Udah males ya? Iya, kayak udah males bawa. Dulu gue inget banget pas gue masih muda, gue demen bawa backpack yang isinya kamera semua. Gue sampai bawa 2 kamera dulu. Zamannya D750 gue bawa sama 7500 kalau nggak salah. L850 sama 7500. Gue bawa 2 body tuh sama lensa. Gue bawa 30-an. Waktu gue demen belajar set fotografi. Tapi sekarang nih udah ke 40-an nih. Udah males. Udah mager ya. Karena gue bawa barang bayi. Sebagai bawa bapak tuh gue bawa tambahan barang lagi ya. Pampers segala macam. Jadi kayak no space buat gue bawa kamera. Jadi gue emang demennya yang kecil-kecil. Kecil ya. Itu juga makanya aku butuh waktu banget buat kalau mau jalan-jalan nih. Apa yang lensa yang ku bawa? Atau ini nggak usah. Aduh tapi ini bagus nih. Aduh tapi ini berat lagi. Aduh ini bawa tapi ini berat lagi. Mau bawa Osmo Pocket aja kayak, aduh bawa filternya lah. Masa nggak pakai sih? Perdebatan itu yang aku selalu muncul dan akhirnya tetap bawanya banyak gitu ya. Makanya aku pengen coba bawain materi ini juga. Jadi apa yang cukup oke dibawa, tapi tetap kuncinya adalah travel light, tapi tetap bisa capture big gitu. Gitu ya. Nah makanya saran aku yang pertama untuk kamera kecil yang oke banget itu favorit aku salah satu di Osmo Action. Itu kecil, tapi percayalah dia dahsyat banget. Osmo Action tuh berarti semua series ya? Semua series. Nah, sekarang 5, yang ke-6 ya. Gitu. Sama Pocket 3 ya? Sama Pocket 3 gitu. Nano, Osmo 360 juga suka. Tapi dari 360 pengalamanku masih dikit sih. Iya, aku belum pernah pakai, cuma selalu ngeliat temen kayak wah seru juga ya. Dan aku nanti akan coba kasih bedain juga
banyak orang yang nanya Osmo Action atau Osmo 360 ya, maksudnya kayak Action Cam atau kamera 360 ya. Nah itu nanti alasannya aku juga akan kasih tahu gitu ya. Action Cam, kenapa pilihan aku pertama ke Action Cam? Pertama yang pasti compact. Udah pasti point and shoot doang gitu ya, nggak banyak-banyak. User friendly ya. Sangat user friendly gitu ya. Gampang dibawa, nggak ada sih orang yang bilang, aduh berat banget nih bawa Action Cam gitu. Tabok aja itu kalau sampai dia Action Cam aja dia bilang berat gitu ya. Itu even lebih ringan dibanding HP nggak sih? Atau masih berat Aku Action Cam bandingin. ya? Kalau handphonenya sekarang yang kayak flagship kayaknya gedean beratan handphone kali ya. Mungkin nggak pernah ngukur. Aku juga ya nggak pernah tapi bandingin sih. In term of size, Ya, itu dia enak pocket banget. friendly lah ya. Pocket friendly, terus bisa di mounting di mana-mana. Dia bisa ditaruh di mana aja kita mau. Misalnya taruh di koper, kita bisa ikat di koper, bikin POV kita jalan. Iya. Terus di misalnya vending machine, tempel ada yang magnet, bisa dapat point of view dari atas. Dia bener-bener kayak unik, semua angle tuh bisa gitu. Terus durability. Jadi mau kita jalan-jalan ke yang berdebu, kena air, hujan, apapun aman. Yes. Kalau kita bawa mirrorless, hujan dikit, aduh nggak bisa keluar. Kamera belum anti air ya. Meskipun bilangnya weather shield ya, tapi sih ya namanya kita tetap elektronik, kita sih nggak berani atau sayang lah untuk dihajar segitunya. Belum ada ya any kamera brand yang actually Dibilang waterproof sih nggak sih. Belum ada ya. Weather Tapi shield kalau sudah. anti dingin ada ya? Ada. Dingin ada ya? Ya, dingin bisa katanya. Okay. Harsh environment katanya bisa. Tapi ya tetep lah, mungkin baterainya akan ngedrain cepat dan sebagainya mungkin ya. Yeah. Aku juga nggak pernah cek gitu ya. Tapi yang pasti Action Cam aku senengnya karena udah bener-bener ya mau kena debu, orang yang demen off-road, trail apa segala macam, mau dihajar batu, mau dihajar apa ya, dia udah kayak military pas banget grade. nih, karena gue juga sekarang lately pakai Action Cam. Oke. Pas banget nih. Terus kualitasnya udah dahsyat. Aku nggak tahu sekarang udah Action yang 6 Pro, yang 6 udah Pro bisa tuh berapa? sensornya sama kayak Osmo 360. Sayangnya Oke. belum 1 inch ya. Dia Belum tuh 1 inch ya? Per 1.1 kalau Ya, nggak udah salah. tipis banget katanya deket sama 1 kayak inch Pocket katanya. 3 ya. Iya. Yes. Kalau Pocket 3 tuh udah 1 inch kan ya? Udah 1 inch. Ya. Ini kan rumor Ini Pocket mendekat. 4 mau keluar nih. Nah, gua nggak tahu mau nanti. kayak apa lagi dia udah 1 inch ya? Gue nggak tahu sensornya mungkin pasti di-upgrade ya. So mungkin the next Osmo series yang 78 mungkin bisa ke 1 inch kali ya. Mungkin ya. Itu Mungkin. pasti rame sih. Kayaknya bakal begitu. Action Cam kalau udah 1 inch sih udah enak banget lah gitu. Terus waterproof juga tentunya. Jadi aku yang diving ya udah bawa satu kamera, kadang udah akan meninggalkan kamera yang berat, di darat bisa, di bawah air bisa gitu. Jadi aku nggak perlu ganti-ganti settingan gitu ya. Kayak misalnya jalan-jalan ATV, aduh kamera ntar rusak, kamera handphone ntar rusak, bawa di udah Action Cam jeder, kering bisa, basah, hujan, hajar. Yes. Memang tujuan Action Cam tuh untuk Yes. purpose-nya kan ya. Tujuan awalnya. Gitu. Saya enak gitu. Dan harganya juga masih friendly banget Iya, sebenarnya. aman banget dibanding sebuah kamera mirrorless Kalau yang kita proper ya. compare sama HP-HP flagship kayak iPhone, Tetap Action Cam. harganya juga jauh lebih murah dibanding pakai HP ya. Iya. Jadi emang Action Cam itu purposely menurut saya memang didesain untuk ya lu experience ambil video sih, jangan pakai HP. Sayang nanti kalau HP lu jatuh, Ya, benar. nanti baterai cepet habis. Benar. Nah, jadi pindahlah pakai Action Cam. Sama yang terakhir karena dia wide angle lens, jadi gampang untuk capture momen kok. Karena orang yang mungkin belum terbiasa megang kamera, namanya wide lens ya udah pasti dapat semua momen lah. Iya, buat gue itu wide lens kayaknya gimana ya? Buat gue juga ada plus minusnya ya. Kalau kita pengen zooming tuh kan kita nggak bisa. Iya. Selalu ambilnya wide ya. Itu Aman kita dulu, harus deket aman dulu dulu nih. Bisa. Tapi ada orang yang kayak gue tuh pemalu nggak berani. Nah itu ntar gimana tuh ngakak? Oke, ntar ya kita ngobrol-ngobrol itu juga ya, itu seru tuh bakal dibahas tuh. Oke, bertanya kan tapi Action Cam itu kameranya hasilnya bagus. Bagusnya kayak apa sih gitu ya? Iya. Sebenarnya aku pengen nunjukin foto ini kok. Ini foto menggunakan Action Cam nih. Iya. Menurut kau tajam nggak? So far sih kalau di sini ya bagus-bagus aja sih. Oke, Kalau di sini bagus sih, tajam Cukup oke sih. ya? Kita bisa lihat detail-detailnya juga. Yes. Dan bahkan ini aku crop dari segini. Wow, ini foto originalnya. Ini foto original. Dan lu crop. Ini pakai Tanpa seri berapa nih? bantuan apa-apa. 5 Pro. Osmo 5 Pro. Di underwater yang gelap. Ini gelap nih. Ini termasuk, maksudnya nggak dicetak yang 5 meter gitu loh. Ini kayak 10-15 meteran. Pakai dive case nggak? Pakai dive case. Pakai dive case ya, karena kalau tanpa dive case kan cuma sampai 10 meter ya. 10 meter. Yang Osmo 5 tuh bisa 20, tapi aku tetap
sayang barang, aku pasti tetap akan pakai case Oh, oke, gitu. tetap pakai dive case ya. Biar lebih aman, Ini ada double protection. tanpa bantuan lighting nih Tanpa ya. bantuan lighting. Ini aku belum edit juga. Langsung Jadi ini nyelam. warna raw. Wah, bagus sih. Jadi bahkan setelah di zoom pun masih sangat-sangat tajam Bagus. gitu. Makanya aku pas lihat ini, udah sih aku akan ninggalin kamera besarku dulu sementara. Gitu. HP nggak bisa ya kayak gitu ya? HP apalagi udah gelap. iPhone bisa nggak ya? Kalau pakai dive case, belum pernah tes ya. Aku Tapi iklan-iklan pernah coba pakai iPhone yang lama dan itu memang belum nolong sih. Apalagi iklan-iklan HP juga nggak ada yang foto underwater ya. Iya, belum ada sih. Action cam. Meskipun case buat smartphone udah ada, tapi karena environment-nya lebih gelap ya, air, jadi biasanya kualitasnya akan turun juga. Ini settingannya auto atau gimana nih? Setting auto. Setting auto ya? Beberapa doang aku setting dikit-dikit, tapi mostly aku akan biarin ini auto Emang gue karena juga pakai auto juga udah bagus sih action karena cam. memang action cam kan keunggulannya kita nggak mau nyeting apa-apa ya. Betul, kita nggak mau setting Kita ya. nggak mau ribet kayak bentar-bentar ketemu setting dulu, bentar setting dulu, momen tuh hilang. Bener, heeh. Memang pengennya ketemu sesuatu pencet Pencet, iya. gitu. Nah, itulah yang buat gue juga suka sama action cam lately karena memang satu user friendly, nggak ribet dan gue nggak perlu setting. Nah itu. Compare to kamera ya. Mungkin Meskipun ini ada yang kasih tips action cam pakai nanti shutter speed di segini, nanti kalau kurang pakai ND filter, sebenarnya iya lebih bagus. Tapi meninggalkan kepraktisan action cam. Kalau memang yang demen ngulik, terus yang kayak sineas banget gitu ya, it's okay, nggak apa-apa, itu pilihan mereka. Tapi kalau memang mau tetap nyantai, tetap enjoy, jangan sampai liburannya tuh tertutup Terganggu. sama teknis kamera, Iya. biarin auto aja. Aman kok. Memang fitur itu diberikan kalau Betul, mau ngulik. betul. Tapi fitur autonya juga udah lebih dari cukup Aman ya. banget. Iya. Nah, ini juga aku mau kasih lihat ke Koko. Ini kalau aku bawa ke diving dan pakai lighting. Action kamera. Wih, ini di Maldives nih. Maldives. Kebetulan saya belum pernah ke Maldives. Gila, ini keren sih. Ini action cam nih. Action cam. Karena kalau aku bawa hard case underwater kameraku bakal bagasinya over banget tuh. Gila, Kotara FM, coba kalian lihat video ini keren banget sih. Buat yang demen diving, Osmo Action 5 Pro udah top. Ini lightingnya kalau boleh tahu segede apa? Lighting Cina loh. Lighting Cina Segede ini, maksudnya enggak kayak tabung kayak botol. Kayak flashlight ya? Setengah gini. Oh. Lighting Cina loh kan aku bawanya. Ini di kedalaman berapa nih? Ini gue lihat masih kayak nggak terlalu dalam ya? Iya, masih 15, 20 gitu. Gila, ini keren sih. Gue jujur sebenarnya gue takut diving. Gue pernah ikut waktu itu fun dive. Oke. 5 meter. 5 meter. Iya, 5 meter. Bali? Iya di Bali. Tanjung betul. Benoa. Gue lupa itu udah lama banget. Waktu itu kita lagi ada promosi tes kamera underwater. Oke. Zamannya Nikon tuh seri berapa gue lupa yang ada underwater. Oke. Nah kita bikin acara nyelam. Oke. Nah gue cuman yang fun dive. Itu aja gue nggak nyaman karena satu mungkin Kuping ya. kuping sama hidung. Hmm. Jadi gue berasa agak panik ya gue di dalam. Hidung kemasukan air atau sakit? Sakit. Oh, Dan ada udah diajarin enggak sih. Hmm. Diajarin juga caranya kayak Equalizing. mungkin nggak sakit-sakit banget, cuman gue berasa nggak nyaman aja Oke. sih. Iya nggak nyaman. Memang kalau udah nggak terlalu enjoy itu bawaannya kemana-mana, ke fisik pasti. Iya benar. Heeh. Makanya orang yang nggak bisa berenang mau dia paksain mau coba diving Iya. pasti nggak nyaman, kelihatan. Stresnya, matanya jadi pupilnya gede, sakit, bakal mungkin Iya. sebenarnya udah aman tapi dia tetap akan ngerasa. Tetap nggak enak ya. Gue sih demennya free dive, yang cuman oke. snorkeling. Ya. Ya. Di atas-atas. Tapi mungkin karena pakai suitnya sama tabungnya yang bikin gue gak nyaman kali ya. rasanya kayak ribet Iya, ya. Kayak, Hmm. Terus kayak gue juga susah tuh berenangnya pakai sepatu kata kan, kayak ngehajar karang gitu. Karena masih pendek. Iya, iya, Jadi benar-benar. kayak melajunya tuh nggak pesat. Gue berasa kayak udah capek, Dan berat kali berat, ya. kok nggak jalan-jalan. Ya, itu pengalaman udah lama sih. Mungkin bisa nyoba lagi sama lu ya. Boleh lah, Dive seru loh. instructor. Di Indonesia sih harus coba diving sih kalau aku bilang. Tapi itu keren sih. Pakai Osmo 5 Pro, settingannya auto ya? Ya, auto sama aja. bantu sama lampu ya? Ya, kalau untuk underwater, sisanya kalau di darat mah udah aman banget lah. Terus, nah, kalau ngomongin kamera setting untuk action kamera, kalau memang mau ngulik-ngulik, ini hal tertentu, hal-hal kecil yang aku saranin dirubah settingannya. Sisanya biarkan auto nggak apa-apa. Yang pertama, field of view-nya. Jadi,
kalau bawaan dari action cam itu biasanya pasti ultra wide ya, lebar banget. Yes. Tapi itu akan kesannya kayak distorsi dan action cam banget. Dan rasanya kayak kurang sinematik karena kayak, aduh, action cam banget nih, gitu kan. Jadi ganti lensanya, pilihannya ke narrow. Oh, yang paling itu ya? Paling deket. Di warp ya atau narrow ya? Di warp atau narrow, bener. Atau linear biasanya. Bener. Ya. Jadi dengan pilihan ini, gambar kita terlihat kayak pakai kamera normal, bukan kayak pakai action cam biasa. Iya, oke. Rasanya bisa lebih sinematik, gitu ya. Kecuali kalau memang mau bikin POV yang memang muka banget, gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi untuk settingan kayak mau kegiatan sehari-hari, vlogging sehari-hari, aku saranin banget buat standar di warp atau narrow. Oke. Untuk dapat cinematic look-nya ya? Yes, Oke. biar kayak kamera biasa. Karena dulu sempet kayak, action cam nih gitu. Karena distorsinya fish eye banget kan. Yes. Dan itu yang bikin lebih kurang. Tapi sekarang kan udah sinematik. canggih, udah lumayan Iya mulus sih, ya? iya udah lurus. Lumayan Tapi mulus. dengan kita ganti, pasti hasilnya lebih akan kayak, orang Yes. jadi lebih nanya, ini pakai kamera apa sih? Iya. Gitu. Tapi Action emang cam. pribadi gue emang lebih suka pakai POV ini. Narrow sama linear, betul. Karena nggak terlalu melengkung Iya, juga. apalagi yang paling tinggi, yang paling ultra wide-nya itu kalau kita belok dikit, sampingnya kan akan rasa kayak Iya. itu pusing sih kalau ditonton kelamaan. Gitu. Terus settingan selanjutnya FPS. Ini juga sering FPS. ditanya FPS nih. Berapa sih FPS-nya? Sebenarnya kebutuhan FPS balik lagi ke kebutuhan kita pengen ngolah datanya nanti gimana. Kalau memang mau di slow mo, bikin FPS lumayan tinggi gitu ya. Tapi kalau memang cuman kayak mau vlogging jalan-jalan, ya jalan, masa kita ngomong kita mau slow mo gitu kan. Iya. Ya nggak usah tinggi-tinggi, bikin aja 30 atau 25. 30 it's okay lah. 25 mungkin terlalu rendah ya buat mata kita. 30 oke lah buat sosial media gitu. 30 udah cukup 30 ya. buat Cinematic pun pakai 30 nih, bukan pakai, ya sebenarnya kalau mau lebih sinematik kan 24, 25 gitu ya. Tapi rasanya mata kita pasti kayak handphone sekarang, kita kamera pasti kita antara 60 gitu kan. Gue Atau- jarang lo pakai FPS 60. Aku juga, Gue sekarang rata-rata di 30 sih. Aku juga 30. Kalau ketemu yang ada lampu, biasa gue turun 25 biar nggak flicker. biar nggak Tapi flicker. purpose-nya cuma buat itu sebenarnya. Oke. Nggak ada kebutuhan lain selain biar Nah, itu kalau dia. gue Kalau nge-vlog. memang tidak pengen slow mo, nggak usah paksa di 60 sih. Karena pertama secara otomatis kamera juga akan naikin shutter speed dia untuk bisa kompensasi si FPS yang tinggi. Iya. Kalau tempatnya gelap, makin gelap, kualitasnya makin kurang. Jadi kalau memang tidak mau slow mo, biarkan di 30 fps udah cukup banget. Iya. Gitu. Gue biasanya sih pakai 30. Tapi kan genre kita beda ya. Kalau gue memang genre yang Ya, nge-vlog, ya. ngomong. Kalau FPS rendah tuh kayak agak laggy. Makanya kalau gue turunin 25, karena purposely untuk lampu, gue nggak ngomong tuh. Oke. Tapi gitu udah lewat, gue ke 30. Cuman kalau genre lu kan sama gue beda. Ya. Kalau kan memang untuk ke sinematik, tapi berarti lu juga sama ya? Ya, Tetap aku lebih menggunakan sering 30. FPS Kecuali 30. adegan tertentu yang kayak, wah ini kayak bakal keren nih 60, baru aku 60. Sebenarnya bedanya di mana sih bro 30 sama 60? Gue tuh masih pengen belajar. Oke, kita kulik ya. Sebenarnya kalau gue nonton di YouTube, orang tuh kalau bilang kalau pengen bikin sinematik itu FPS-nya 60 Nah, ini lucu juga nih, sinematik itu sama 24. banyak. Nah, lucu kan? Ada yang satu bilangnya 60, Nah, ada gua yang bilang sebenarnya slow bingung. banget. Ada yang bilang sinematik itu justru di 24, 25. Iya. Sebenarnya gimana sih? Nah, ini mungkin teknis sekarang ya. Jadi apa yang dibilang sinematik sebenarnya ketika sebuah gambar itu rasanya seperti film gitu ya. Mata kita normal itu ngelihat di 24 dan 25. Mata kita normal Mata tuh kita. 24-25, oke. Bioskop, sinema semua 24 dan 25. Oh, berarti film bioskop Hollywood tuh di 24-25 Semua ya? 24-25. Nggak ada Mereka yang shoot semua 24-25. nggak ada yang 30-60 Nggak ya? ada yang 30. Oke. Mereka hanya shoot FPS tinggi untuk kebutuhan tertentu yang memang direkturnya bilang, oke, di adegan ini saya mau bikin slow motion, baru dibikin FPS tinggi. Oke. Jadi FPS tinggi itu emang purposely untuk slow-mo ya? Betul, karena logikanya dalam 1 detik, yang satu hanya punya 24 gambar, yang satu punya 60 gambar. Iya. Jadi ketika kita gambar yang 60 fps kita slow-mo 50%, kita pecah 50% berarti masih ada 30 fps. Betul. Masih sangat aman di mata kita. Yes. 24, kita slow-mo 50%, 12. jadi 12. Mata kita udah nggak bisa tolerir, pasti patah. Oh, Gitu. itu dia alasannya ya? Iya. Oke. Jadi basic mata kita tetap 24, 25. Sosial media 30, Instagram 30. Oke.
Jadi biasanya meskipun kita shoot di 60 fps, nanti kita tetap ekspor buat Instagram tuh 30 gitu. Tetap kita balikin ke fps normal mata kita. Karena kalau tinggi, kayak kita lihat di handphone gitu, gambarnya jadi terlalu padat, jadi kadang mata kita nggak enak ngeliatnya gitu. Iya, Kayak iya, orang iya. main game gitu loh, Aha. terlalu tinggi. Gue biasa main game ya 30 Ya kan? Kalau fps game tuh, udah aman lah. 60 ya kan? the best. 60 the best. buat 30 game. udah standar sih. Heeh. Udah nggak Makanya kalau lagging. kita nonton bioskop, mata kita nggak capek, karena FPS-nya FPS ngikutin mata kita. 24-25 ya. 24-25. Oke. Nah, tapi kalau kita travel siang-siang, kita setting di 24 atau 25 atau 30, jadi terang banget. Makanya anak-anak yang demen ngulik, itu pakai ND filter lagi, untuk tetap bikin shutter speed-nya sebenarnya 2 kali frame rate. Oh, nah tapi kalau gue nggak punya ND Nah, filter tapi untuk travel, aku tetap bilang, di 30 fps. dan gak usah ND lah, maksudnya, toh kita buat kesenangan pribadi. Betul, gitu ya. senang pribadi. Nggak perlu yang kayak pokoknya double frame rate, harus pakai ND filter, kan kita mau liburan gitu ya. Makanya aku sengaja nggak bahas terlalu teknis, kayak udahlah, yang penting dapat gambar bagus, dapat ngambil gambar keren, bisa dinikmati. Ya udah, Betul. urusan kayak sinematik kayak udahlah, nanti bisa menyusul gitu ya. Jadi aku tetap saranin 30 oke, kalau mau slow mo 60 oke. Ya, Yang gitu penting aja. lu happy dulu ya. Nanti happy dulu. Iya. Berarti yang rekomendasi lu di FPS 30 ya? Ya, 30 aja. Oke. Kecuali kalau mau kayak underwater. Kalau underwater memang kita seneng 60 karena semua yang di underwater tuh bagus kalau kita slow mo. Oh, kalau Ini underwater. aku 100% speednya, Oke. tapi ketika aku bikin 50% speed, cuman ini aku lagi tunjukin kalau 100% speed kayak gimana, sama nanti kalau udah di aku slow mo sampai 60%. Action cam ini Apalagi ya. yang travelnya mau main air gitu ya, tahun ini siapa tahu. Gue biasa cuman underwater mah anak gue berenang. Di kolam renang. Gitu. Action cam tapi yang 6 udah coba, DJ? Ah, belum. Kan baru keluar ya. Baru keluar. Gue udah pakai yang kelima. Gue suka banget. Pocket 3 juga dipakai sama Ika setiap kali buat konten. Suka oke. banget. Terus, pertimbanganku juga untuk milih kamera, sensor sih kok. Sensor. Sensor. Makanya, sensor itu kuncinya kita ngecek kamera ini oke apa enggak gitu ya. Makanya, Tapi hampir semua brand action cam sensornya sama ya. sekarang sudah hampir sama. Kecuali Tapi yang ada, Osmo 6. tapi ada satu brand action cam dari 3 besar itu, yang Mana paling, nih? paling kecil sendiri. DJI, GoPro, Insta360 mana yang paling GoPro. kecil? GoPro paling kecil ya? GoPro tuh paling Nah, kecil. gue di sih antara jujur belum pernah megang GoPro. semua. Kalau Travel pasti tahu karena di video channel kita ini cuma isinya DJI sama Insta360. Oke. Kalau GoPro ada, gue punya GoPro Hero yang kecil. Oke. Ya, yang paling murah, yang Oke. seri minimalis. Dan mereka keluarin lagi yang baru kan, GoPro Lite. Ya. Nah, belum beli. Sama GoPro Pro Max ya, GoPro yang buat itu namanya 30. masih besar, cuman Inovasinya kurang. iya. Iya. Aku ngerasa masih. Gue pikir mereka bakal comeback di Pro Max. Hmm. Tapi gue belum megang. Tapi Iya, kalau gue sama. nonton Aku juga review-review orang luar, pada kecewa. Jadi gue sendiri nggak berani. Karena kan gue beli pakai uang sendiri. Belum di endorse. Jadi yang nonton ini endorse saya lah. Belum di endorse saya masih. Oke, gue baru tahu loh dia paling kecil. Emang dia berapa sensornya? Kalau GoPro Ini tuh Osmo Action, ini GoPro. GoPro 13, Osmo Action 5. Insta360 aja kalah sensornya sama yang Insta360 Osmo kan 6. karena dia 360 ya. Iya. Jadi dia Nggak, Insta360 kan juga ada S Pro, ya, sorry. ada seri Ya, 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 X. ya. Sensornya kan masih Itu sebelumnya juga ya? belum satu persatu. Oh, belum satu persatu. Hanya Osmo 6 yang satu persatu ngikutin Osmo 360. Ya kan, dia ngikutin teknologinya Osmo 360. Seingat aku tipis banget. Osmo Action 6 itu 1.1.1, kalau Osmo Action 5 1.1.3 gitu kalau nggak salah ya. Ya, Osmo 5, Jadi kayak tetap 1:1 gitu. Iya. Belakangnya doang tipis gitu. Osmo 5 sama S Pro 2 sama Iya, sensornya. iya. Nah, makanya Osmo 6 dia ngeluarin sensor terbaru. Dia ngikutin Osmo 360 sih. Oh. Sebenarnya gue nggak usah beli ya, gue pakai Osmo 360. Sama ya sebenarnya. Osmo 360 single lens mode aja ya. Itu brand yang satunya sayang masih di sini. Nanti ada Akaso nggak masuk sini? Apa? Akaso. Akaso apa ya? Versi murahnya. Oh gitu. Versi Nggak tahu. murahnya Action Cam. Ada. Oh, gitu. Akaso 360 akan launching di Desember. Pernah denger? Akaso 360 yes. Oke. Tapi sebenarnya secara global mereka udah launching. Oh, Cuman baru oke, masuk oke. ke pasar Indo tuh kayaknya Desember. Gue sempat lihat teasernya.
ada satu dealer yang ngeposting Desember akan rilis, tapi gue lupa siapa dealernya yang ngeposting. Oke. Iya. Tapi action cam memang sekarang makin kemari makin bagus sih. Iya. Udah bisa untuk nge-replace smartphone. Ya. Yes, Bisa banget sih. Smartphone mau bilang dia Samsung 100 megapiksel, tetap nggak mungkin lebih bagus dari. Dan harganya memang untuk saat Iya. ini yang paling affordable dan memang masih bisa kita sebagai replacement-nya smartphone. Yes. Menurut setuju gua. banget. Heeh. Gitu. Hasil juga udah bagus. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya yang tadi kita bahas ada 360. Heeh. 360 ya semua orang udah tahu lah ya kegunaannya gitu ya, kalau ada orang jalan pakai stick panjang-panjang gitu Yes. ya berarti dia lagi ngambil 360. Tapi kalau ditanya mana yang harus saya beli, 360 atau Yang single action lens. cam, menurutku pertimbangannya di sini. Kalau memang kita mau ada kitanya di dalam frame, aku saranin 360. Tapi kalau cuma mau ngambil pemandangan gitu-gitu ya, yang kitanya nggak pede untuk ada, action cam. Tapi preference sih, kayak ini mungkin relate ya, gue udah bapak-bapak, gue nggak suka ngedit, jadi gue lebih cocok yang single lens sebenarnya. Ya, karena takes time juga untuk ngatur Betul. keyframe-nya. Kalau 360 itu memang kalau lu demen ngedit, Betul. ya ambil 360. Tapi kalau lu nggak demen ngedit kayak gue, Iya. single lens sudah paling the best sih. Gue punya X5, gue punya Osmo 360, gue jarang pakai. Gue memang paling sering pakai Pocket 3 atau seri S Pro 2 atau Osmo 5 Pro. Karena emang preference gue itu emang nggak suka ngedit. Jadi gue yang pengen langsung jadi aja gitu. Tapi kan di sini gue pengen belajar untuk dapet video travel yang menarik. So mungkin gue akan consider untuk bawa 360 gue juga untuk biar dapet the whole angle. Pertimbangannya itu sih, kalau memang kita mau ada kitanya gitu ya di dalam, itu ya memang paling bagus 360. Aku pun porsinya kayaknya 10% 360, 90% aku tetap action cam. Karena kan kalau jalan-jalan gue juga sebenarnya pengennya bawa yang tadi kita omong dibahas ya, kecil ya. Jadi kayak bawa 2 action cam tuh buat gue sekarang juga udah kayak Benar. apalagi anak gue tuh masih kecil. Jadi emang kita kan nggak ada pembantu atau suster. Jadi kalau kemana-mana, again, gue sama istri tetap harus hands-on. Jadi kita nggak bisa tuh gue sendirian bikin konten. Istriku pasti kesel, wah lu enak banget lu hidup lu. Bikin konten, gue harus jaga anak. Nah, jadi gear tuh juga gue nggak bisa bawa banyak-banyak sih. Jadi gue hanya boleh, I can only pick one lah. Tapi itu pertimbangannya ya, yang tadi itu ya. pertimbangan buat yang nanya. Aduh, Kalau lu sendiri, atau action cam. kalau suruh pilih salah satu, mending bawa single lens atau 360? Aku tetap action cam. Iya, maksud gue yang single lens Single atau lens. yang Single 360? Single lens. Single lens ya, Tetap nggak 360 ya? Iya. Karena emang lu kan nggak suka di depan kamera tadi ya? Itu dia. Dan maksudnya kalau mungkin followers aku, viewers aku, mungkin nggak pengen lihat akunya terus di frame. Bukan siapa-siapa juga gitu. Jadi kayak kalau isinya video ada kitanya, mungkin mereka kan kayak Nggak kan semua punya cerita, bro. ya bisa sih. Cuman perlu- kalau mungkin kalau pertimbangan aku gitu. Jadi Nggak aku perlu kayak orang terkenal kan? lebih pengen ngasih lihat apa yang kulihat aja lah. Iya, Gitu sih. oke. Sama bener ngeditnya lagi. Iya, gue sih nggak suka ngedit. Kalau abis nge-shoot terus berhenti bentar, ngedit. Kayaknya udah waktu jalan-jalan aja Terbuang. Nggak, ngedit kan biasa pasti habis setelah kelar jalan-jalan lah. Kalau aku real time banget. Oh, lu real time? Oh, itu jadi salah satu penyakitku juga sih. Jadi pacarku juga content creator. Kita kalau jalan-jalan, bener habis bakal diem, mojok. Ngedit, post. Memang Itu sebenarnya tertekan banget sih memang sebenarnya. sebenarnya paling enak tuh langsung ngedit ya. Sebenarnya biar Kayak gua tuh kemarin habis jalan-jalan. panasnya nggak hilang kok. Iya, biar masih inget gitu Biar ya. masih inget. Gue kemarin jalan-jalan 3 minggu perjalanan, gue bikin setiap hari 1 episode sampai pulang rumah, saking banyaknya jadi males ngeditnya, sampai udah lupa nih gue ngapain ya. Kalau nanti late post tuh pasti moodnya udah beda. Iya. Udah nggak akan terlalu ngulik-ngulik. Enakan langsung sih ya, Enakan biar langsung. fresh. Kalaupun ada salah bisa kita tambel-tambel. Iya. Dan aku mungkin karena kebawa backgroundku juga belajar jurnalistik, jadi pengaruh waktu itu timeline tuh aku penting banget. Jadi aku nggak suka malam-malam, tapi aku posting yang siang. Itu aku pribadi aku nggak suka. Iya. Jadi makanya aku selalu real time. Begitu aku udah post real time ritual siang, udah sampai malam, tiba-tiba ada temen yang nge-tag aku gambar siang, aku pasti nggak repost.
karena beda lagi timeline, aku nggak suka. Iya. Gitu. Oke. Itu menarik. hal ya gitulah. Ya, itu preference Preference masing-masing ya. masing-masing gitu. Iya. Gitu. Oke. Terus abis itu Osmo Pocket 3, cilik-cilik tapi The best sih. the Osmo best, Pocket 3. bener. The best menurut gua. Untuk harganya, Iya. dan dia kan juga gimbal kamera ya. Gimbal, bener. Jadi dia tuh bukan di kategori action cam ya. Iya bukan. Karena kan dia nggak waterproof. Dia nggak waterproof bener. Dan dia itu sebenarnya agak ringkih ya. Agak ringkih. Gampang rusak si ya. gimbal itu, betul. Iya, kalau jatuh. Makanya gue nggak masukin Pocket 3 itu di kategori action cam sih. Bener. Tapi dari semua yang user friendly, gue paling demen memang Pocket 3. Dari semua seri Osmo, walaupun dia bukan seri Osmo ya, Iya. gue paling suka Pocket 3 sih. Satu udah sensornya juga udah Ya, bagus. sensor paling bagus. Iya, sensor paling Terus bagus. ya kalau memang kita jalan-jalannya bukan yang ekstrim-ekstrim, Iya. jalan-jalan liburan kota gitu ya, ini sih. Dan itu juga udah banyak banget dipakai sama YouTuber-YouTuber untuk Ya, bikin travel semua vlog. vlogger, Yes. influencer sekarang semua pakai ginian. Itu karena memang harganya nggak terlalu mahal dan juga menurut gua the best fitur dia itu adalah dia user friendly sih. Iya. Lu pakai settingan auto aja, lu record udah dapat hasil yang sangat memuaskan. Kerennya lagi nih kamera ya, bisa bokeh loh belakangnya. Nah itu gua belum pernah nyoba tuh. Kalau kita bisa deket bokeh. objeknya ya. Oh dia ada update firmware baru, gue inget. Yang belum dia coba. bisa bokeh. Itu bener-bener yang kalau deket objeknya, backgroundnya jauh, Yes. itu bokeh loh. Itu harus update firmware baru. Itu udah saya update, makanya fitur itu ada. Sebelumnya nggak ada. Kalau lu beli out of the box, nggak ada Nggak tuh. ada. Oke. Tapi once lu update firmware ya gue inget banget, itu bisa. Oh. Ya, itu bisa. Oke. Menarik. Jadi ini kamera kecil, Yes. stabil, sinematik banget, resolusinya besar, best lah. Best. Nah, kalau buat yang memang seneng vlogging dalam arti mau ngomong, Iya. audio ini udah jadi Yes. kunci. Kalau yes betul. Ya. Jadi Berarti ada lu yang merekomendasikan harus pakai external mic ya? ya external mic itu perlu banget. Apalagi sekarang udah banyak yang kecil-kecil banget kan ya. Yes, sudah banyak. Dulu sih masih gede-gede, sekarang udah kecil-kecil, Ya, enaknya wireless. kalau pakai DJI satu ekosistem semuanya Yes, bisa nah itu connect dia. via Benar, Bluetooth, betul. Benar. Tapi mau memang Osmo dia, mau Osmo Pocket, mau Pocket dia, yes, itu semua bisa connect dengan betul. mikrofon dia. Makanya Strategisti juga ngeluarin mic sendiri ya, namanya mic Air yang oke. bisa connect via Bluetooth Oke, ke si biar ekosistemnya juga Iya, bekerja ya. betul. Jadi dia sama biar sama kayak DJI. Oke. Karena kan setiap kompetitor pasti melihat Iya, tetangga sebelah iya, ngapain iya, sih kita iya. coba tiru lah gitu. Karena kan kalau DJI Mic kan udah dari seri sekarang 3. Kalau Insta Mic Air tuh baru yang pertama, generasi 1. So hopefully pasti mereka akan ngikutin trennya DJI lah. Yang penting ke arah positif. Ya. Gitu Kalau sih. GoPro itu nggak punya mic sendiri ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak main. Dia Tapi- tetap asik dengan Iya. action cam dia aja. Iya, dia- Dan yang lucu dari terakhir action cam GoPro yang 13 itu adalah dia malah menghilangkan esensi kepraktisannya. Dia kasih lensa makro, lensa anamorphic, lensa bla 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 bla. Iya. Jadi kayak sebuah action cam tapi copot lensa, pasang Yes, lensa. betul. Justru itu yang Itu dimarketingin. yang di marketingin. Iya, itu yang dipromosikan karena memang action cam lain tuh belum ada yang Iya. kemampuannya seperti itu. Betul. Jadi orang akan melihat nih sesuatu kayak inovasi terbaru Betul. nih. Wih, keren nih, bisa ganti Tapi lensa. menghilangkan kepraktisan dia. Itu tergantung sudut pandang orang sih. Gue melihatnya justru malah keren. Malah keren. Yes, karena memang selama ini gue pegang action cam, nggak ada nih yang bisa. Nah, Iya. Osmo 6 tuh bisa ganti lensa loh. Oke. Osmo 6 tuh kayaknya bisa loh. Ganti ke lensa? Di iklannya gue lihat bisa ganti ke makro. Oh, Yes, oke, lu bisa oke, pasang. oke. Nggak tahu itu dipasang langsung ke lensa yang sekarang atau dicopot kayak GoPro, gue nggak tahu. Karena gue nonton di YouTube, Potato Jet, dia udah beli makronya. Oh. Gue nggak tahu itu, gue lupa. Entah di attach atau memang bisa di replace kayak GoPro. So Osmo 6 itu udah ngikutin trennya si GoPro 13. Oke. Jadi menurut gue itu beda POV aja sih. Mungkin kalau buat gue keren, buat lu mungkin menghilangkan kepraktisannya. So memang sebuah produk itu pasti nggak bisa sih, bikin semua nggak orang bisa happy semua ya. orang benar. Ya, depends on how suka, you see it ada yang gitu nggak ya. suka. Benar. Benar. Tapi mungkin tapi yang bener juga ada yang lo ngomong, karena gue melihat Osmo 6 ini itu udah arahnya tuh ke profesional. Iya, karena dengan aperture yang bisa Yes, diganti. betul. Jadi menghilangkan esensi
untuk yang orang baru yang kayak belajar, gua mungkin kayak bakal akan, isinya ih apa kok ribet gitu. ya? Iya benar. Ya, Jadi memang bisa. Ya segmentasi memang benar Karena ada gua sih. sendiri juga gak mau terlalu ribet Bener, sebenarnya, pengen yang pakai yang gampang. Makanya smartphone laku karena emang gampang Iya, kan, instan. Ya. Tapi nggak sebanyak ngomong, gue belum megang Osmo 6. Gue hanya melihat dari cuplikan-cuplikan yang ada sih. Oke, external mic penting betul Ya, sih. external mic penting karena penonton itu lebih bisa toleransi gambar yang nggak terlalu bagus. Tapi kalau audionya jelek, nggak kedengeran, dia nggak akan bertahan lama. Bener sih, bener. Gue setuju sama itu. Lagi travel, kamera agak jauh, suara segala macem, nggak kedengeran apa-apa. Orang yang menonton juga kayak ngomong apa sih? Kadang kalau gue pengen denger banget konten, gue pasang ini, CC yang caption. Oh yang otomatis kan kadang lu bisa iya. baca kan. Iya. Walaupun mungkin salah, tapi at least you get the idea mereka ngomong apa. Tapi gue setuju, audio tuh penting banget. Nyawanya untuk vlog. Beda sama yang travel sinematik biasa, klip-klip. Kalau vlog, menurut aku kalau memang mau ngomong, mikrofon sih udah pasti. Kalau ngevlog ya. Ya. Tapi kalau yang model lu kan Ya, nyawanya di musik ya. nyawa musik, sound effect, gambar gitu. Iya. Aku nggak berani, bukan nggak berani, ya nggak nyaman lah ngomong depan kamera. Oke. Terus, drone juga asik sih untuk dibawa jalan-jalan. Aku main drone juga udah lumayan lama. Dulu tiap kali mau traveling, ini peralatan drone yang harus ku bawa. Berarti lu sekarang kemana-mana always bawa drone ya? Karena kalau gua nonton udah kecil juga iya. video-video lu yang di YouTube, itu banyak banget drone shotnya juga. ya. Yes, banyak juga drone shotnya. Cuman ya itu, dulu masalahnya adalah kalau mau bawa drone jalan-jalan, remote-nya sebesar ini, case-nya sebesar ini. Nah, tapi nanti nih pertanyaan gue, gimana ngakalinnya, gimana kalau gue nggak bawa drone? Karena kan emang gue bapak-bapak, gue lagi pengen jalan-jalan, bawa gear secukupnya, Secukupnya. which is cuman one action cam. Nah, nanti gue pengen Perlu belajar. nggak perlu sih sebenarnya kalau memang pengen dan lihat lokasinya. Gimana? Aku kalau jalan ke misalnya cuman kayak Singapura yang ku tahu pemerintahan peraturannya agak ketat, aku pasti nggak bawa drone. Iya. Tapi kalau di Indo lu nerbangin drone ngasal aja nih atau memang Tergantung tempatnya juga. Kalau memang kayak misalnya Labuan Bajo gitu, Iya. kan ada memang daerah yang harus bayar 2 juta itu yang sempat viral kemarin. Yes. Ya itu memang kalau memang mau take shot di situ, ya kita udah pastiin 1 hari di sana, bayar, ya udah kita puas-puasin konten di situ. Iya, Tapi iya. kalau memang jalan-jalan pribadi, kalau memang nggak mau repot, ya udah nggak usah lah. nggak usah ya. Gitu. Iya. Oke. Balik lagi ke sepengen apa gitu. Cuman poinku bahas drone adalah sekarang drone yang tadi aku bawa segede gaban kardus sekotak gitu, sekarang dengan kualitas yang sama-sama 1 inch, udah sebesar handphone doang. Iya, udah kecil. Yes, udah kecil. Itu aku Tapi kan merasa benar kalau buat travel sekarang, drone kan lawannya angin ya. ya benar. Kalau dia kecil kan Tapi sebenarnya angin ganggunya mungkin lebih ke kalau mau balikin agak susah. Terus kalau mau ambil jalan agak lurus, mungkin dia agak sedikit, ya agak goyang-goyang gitu. Kalau dibilang akan ke bawah angin sih, nggak akan ke bawah angin hilang sih. iya nggak hilang sih. Iya. Cuma lebih struggling, kelihatan dia kayak berjuang gitu. Yes. Itu aja sih. Udah, kalau mau bikin video sinematik tuh harus lengkap ya berarti ya. Kalau mau ribet, ya tinggal nanti Drone. disesuaikan apa yang pengen, apa yang Action nggak cam pengen. plus Gitu. drone. Iya. Action cam dan drone tuh kayaknya udah combo yang super menarik sih. Drone juga ada yang murah kok kayak DJI Neo ataupun Flip. Iya, DJI Harganya Neo, juga Flip. masih affordable, masih di bawah 7 juta. Ya. So mungkin gue Enak pengen loh sekarang drone udah ada yang 6 juta. Zaman Iya, dulu kan, zaman aduh dulu ya, ampun. mahal. Belasan, 20-an gitu. Karena zaman sekarang menurut gue segala sesuatu yang affordable itu yang paling banyak diminati sih. Karena orang tuh asumsinya beli barang murah, kualitas bagus. Semuanya tuh kayak begitu. Jadi memang barang-barang yang affordable itu udah pasti paling rame di pasaran sih. Kayak Neo 2 tuh banyak orang bilang kemurahan dengan fitur yang diberikan. Kacang goreng gitu ya. Iya. Gue juga tertarik sih sama Neo 2. Gue punya Neo 1, nah gue pengen coba Neo 2. Nah, drone sekarang juga kan bisa terbang tanpa remote dan bisa ikutin palm gesture Betul, gitu kan. yes, Nah, itu yes. bakal jadi hal menarik juga sih buat Iya. vlog keluarga gitu ya. Buat ya user friendly sih Iya, buat orang-orang yang belum pernah ngendarain drone, hanya pakai palm bisa tinggal pilih quick mode, ya bagus sih. Yes, Perkembangannya yes. emang dahsyat sih. Duit makin habis. Itu juga jadi PR sih. Aku tiap kali mau jalan-jalan kayak bawa apa ya kali ini ya gitu. Action cam tuh udah kayak HP. Gue kesel tau, setiap tahun keluar baru. Iya. Kenapa sih harus keluar baru? Iya. 2 tahun sekali lah. Udah.
Biar duit nggak habis gitu loh. Biar kita nikmatin dulu nih. Benar-benar. Nikmatin dulu nih Osmo 5 Pro-nya, jangan tiba-tiba udah Osmo 6, Osmo 7. Karena tuh kita belum menikmati Cepet banget. Osmo 5 Pro nih, anjing udah keluar yang baru. Aduh. Misalnya Osmo 6 ada aperture, wah ini keren nih aperture, udah beli, ntar puji tiba 1 inch. Pasti mau beli lagi kan? Bahaya Sama racunnya, kayak HP sekarang. racunnya ya. dahsyat Iya, emang. bisnis sih ya. Jadi kita nggak bisa itulah. Kayaknya di semua teknologi hampir sama Iya ya. sih. Handphone juga berapa HP, bulan TV, sekali. nggak tahu kalau kulkas ya. Kalau TV kan kayak gitu juga ya. Iya. Pasti keluar monitor gaming juga Benar, sama. laptop. Ya hampir sama. Gadget Setiap tahun ngeri keluar sih. baru. Untungnya konsol nggak kayak gitu ya. Oke. PS5 kan lifetime-nya lama ya? bisa 10 Iya, tahun. iya. Kan gitu kan cukup enak kan? Ya, Cukup enak kan nggak- kayak gitu kan? Jadi udah beli sekali terus kayak udah nggak perlu Iya. stres nanti Nggak perlu. ada barang baru lagi Iya. gitu. Tapi kayak gitu mungkin nggak jualan kali mereka ya. Iya itu dia. Iya. Nah kalau tadi referensinya udah kameranya, sekarang baru kita akan coba lihat kamera shot sama kamera movement ya. Gimana bikin gambar yang oke dan lebih bisa dinikmati ketika kita lagi jalan-jalan. Yes. Oh ini berarti kita ngomongin kamera movement ya? Kamera movement dan kamera shot. Ini basic yang biasa kita pegang bersama gitu ya. Jadi ini ada istilah-istilahnya, ada extreme wide shot, medium Betul. close up, dan close up. Nih gue juga selalu nemuin tips ini setiap kali gue ketik basic vlogging di YouTube. Ya, tujuannya supaya gambar kita angle-nya nggak ini terus. Karena kalau isi vlogging kita cuman orang ngomong segini, Iya, mata iya, kita akan cepat banget boring. Oh, jadi kuncinya emang begini ya? Iya, kita harus banyak. Tujuannya apa? Misalnya kita gini, misalnya untuk ngambil satu gambar ada orang di gurun gitu ya. Kita akan mulai dari misalnya kasih tahu ini di mana. Karena kalau kita langsung ambil gambar di sini, kita akan kayak ini apa? Belakangnya kayu atau pasir material di toko bangunan, kita nggak tahu. Jadi ekstrim ini tuh untuk establish Betul. kita di mana. Kasih tahu ini di mana, cityscape yang mewah atau misalnya hutan atau misalnya sungai, kasih lihat ini alamnya keren bla 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 gitu. Untuk nunjukin establish tempat yang bagus, tapi orangnya tidak kelihatan kan. Ini siapa? Betul. Barulah kita mendekat lagi Ke wide shot. wide shot. Tujuannya ngasih tahu, oh ada orang, ada cowok atau siapa di sini gitu. Iya. Nah, sampai di wide shot, biasa patokannya kaki dan kepala. Tapi kita nggak bisa ngelihat sebenarnya ini siapa sih? Dari jauh gini kan nggak kelihatan ya. Kita cuma tahu, oh ini manusia, ini cowok gitu. Iya. Deketin lagi ke medium untuk kasih lihat, oh ternyata dia. Oh kayak gini outfitnya segala macam gitu ya. Barulah kalau memang mau lebih ke ekspresi, kita bisa bermain-main dengan yang lain-lain. Yes. Nah, pertanyaan gue adalah gimana cara kita achieve ini 3 di action cam? Kan action cam kan cuman wide lens ya? Betul. Kalau wide-nya udah pasti dapet nih. Betul. Mainannya mau nggak mau, ya kita yang deketin. Kayak kita pakai kamera pakai fixed lens. Kita yang mendekat. Berarti kalau pakai action cam memang kitanya yang mendekati Kita yang mendekat. objeknya ya? Betul. Yeah. Itu pasti akan lebih real juga. Dan mungkin kalau action cam, mungkin aku sarannya mentok cuman sampai medium close up karena ada minimum focus distance kan. Dia kalau di sini mungkin udah blur kali ya. Aku belum pernah coba sih action cam. Iya, enggak. Segini guys udah nggak bisa. Mungkin segini sampai segini maksimum. Dengan cara action cam kita main lebar, close up, medium close up, pasti gambarnya lebih bervariasi dan lebih rasanya kayak ini pakai kamera apa sih dibandingkan lebar gini terus gitu. Nah ini mungkin PR nih buat orang-orang yang malu-malu dekat. Tapi kalau syuting sendiri mah aman ya. Aman. Kalau syuting sendiri mah aman. Jadi kayak misalnya kita mau ke kedai makanan gitu ya, pasti dari depan dulu kasih lihat ini kedainya bentuknya seperti ini eksterior yang ngambil extreme wide shot. Oh. Baru ke misalnya orang yang mau ngomong kayak halo guys kita gini, abis itu bisa ke close up makanannya, medium shot penjualnya lagi motong apa jadi bervariasi. Berarti ini memang udah kunci ya. Iya, Pertama kunci. kali lu pengen bikin travel vlog, selalu kita harus bikin wide dulu untuk establish nih. Iya. Kita di mana nih? Iya. Habis itu baru kita masuk ke wide shot di mana kasih lihat kita lagi mau ngapain. Betul. Nah, mediumnya tuh aktivitas kita berarti ya. Itu kita ulang terus tuh. Setiap kali kita Ini boleh nggak urut juga nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa, nggak harus semua dari yang paling lebar, nggak oke. apa-apa, bebas. Karena kita kalau nontonin video orang ya, kan kita tidak tahu kayak apa yang dia pegang, ini di mana gitu. Jadi mau nggak mau kita harus cut setiap scene itu untuk memperlihatkan ada ini, ada ini, ada ini. Make sense sih. Gitu. Ya oke. Gitu. Gua akan coba deh. Nah, Basic kamera shots ini satu gambar, satu angle, satu shot,
5 detik cukup kok. 5 detik cukup ya? 5 detik cukup. Oke, boleh. Yes, ngambil Ini lebar, memang gua 5 setiap detik. kali research Pasti keluar ini kan? adalah yang ngomongin soal Iya. itu. Dan ternyata lu juga mention, so gua akan coba. Karena selama ini gua nggak pernah mikirin 3 ini. Pada saat gua bikin video, gue tuh orangnya mungkin masih pemula ya. Yang gue suka gue videoin aja. Yang gue suka gue videoin aja. Tanpa harus mikir-mikir lagi gitu. Wah ini kayak menarik. Bisa juga bikin satu scene, kita bikin 3 angle. Misalnya, makan, close up, agak lebaran, paling besar. Atau lebar, medium, makanannya. 3 angle ngisi setiap adegan itu udah pasti lebih bervariasi dan lebih bisa dinikmatin. Bener ya, oke. Setiap adegan kasih 3 POV ya? 3 POV, benar. Oh, 3 POV. Karena misalnya cuman vlog makan 10 detik gini, diem 10 detik cuman nah, mungkin orang kayak Bosen ya? Bosen. Per 5 Tapi detik. kalau ada kasih lihat lebar, oh ini restorannya kayak gini, terus kayak ternyata kuahnya kayak gini, dagingnya banyak ya, kita lebih bisa imersif dengan ada banyak POV Iya. seperti itu. Tapi itu butuh waktu sih ya Butuh untuk waktu, bisa benar. bisa kayak Tapi mikirin. action kan tinggal net gitu kok. Iya. Cuma tinggal lebih Tapi teknik effort. ini Betul. yang butuh jam terbang sih menurut betul, gua. betul. Untuk white-nya segala macam sih oke lah. Siap. Gitu. Nih gua akan coba aplikasikan ke gua punya video nih. Boleh. Terus kamera movement. Kalau tadi lebih ke shot-shot ya. Ini kalau mau bikin gambar yang selipan gambar sinematik yang asik gitu ya. Pertama ada dolly. Oke. Dolly itu jadi Gua tahu tuh yang ngerol-ngerol gitu kan. kamera yang jalan. Tapi kan action cam memang ada. Bisa cukup stabil kok. Enggak, ini kita ya tinggal mencet, terus kita majuin aja gini. Oh, maksud lu nggak perlu pakai Nggak perlu pakai alat nggak apa-apa. perlu pakai dolly. Nggak perlu pakai gimbal, nggak perlu pakai apa. Oh. Action cam juga sekarang udah stabil kan. Tinggal pencet, deketin aja, maju, mundur gitu ya. Oke. Itu Yang penting slow movement ya. slow movement aja, Jangan begini ya. benar. Iya, Kalau iya. memang kita nggak bisa jalannya halus, tangan kita aja yang rekam, terus gini. Iya, tanpa kita harus jalan ya. Iya, udah. Satu frame itu bergerak gitu, cakep. Oke. Kedua, boom atau jeep. Jadi boom atau jeep ini kameranya yang naik ke atas. Untuk nunjukin misalnya kita boleh reveal dari misalnya meja. Yes. Dia udah satu rekam, kita naik gini. Ini kayak video-video transisi gitu Kayak ya. video transisi bisa Iya, buat ngasih lihat kayak luas tapi ada pergerakan naik ke atas. Jarang sih Bisa. gue pakai teknik-teknik seperti ini. Gitu. Ini diselipin tuh bakal asik Iya, banget. iya. Ketiga, track. Jadi kameranya yang bergerak dari kiri ke kanan. Ah, gue tuh paling sering ke kiri ke kanan Ya, aja tuh. ini asik. Dulu harus pakai slider gitu Kayak ya. paling gampang ya gitu Paling aja. gampang tapi paling keren. Dan mungkin boleh trackingnya kali ini selipin dengan objek di depannya. Karena kalau misalnya kita nggak ada objek gini, kita tracking gini doang, mungkin nggak Boring kelihatan ya, iya. dibandingkan ada sesuatu yang kita bergerak dari dalam. Iya. Dari Kayak ini atau dari pilar Iya, dari iya, tembok iya, apapun. Tapi selama ada benda di depannya akan lebih berasa pergerakannya. Iya. Ini Jadi dari sampai movie tembok pun, keluar yes, gitu ya. Iya, pasti iya, langsung iya. cakep. Iya, Karena iya. ini movie juga selalu akan pakai track ini. Iya. Terus pen, ya kalau memang misalnya scene-nya luas, ya udah tinggal rekam gini, buat ngasih lihat seluas apa scenery-nya. Yang gitu penting gerakannya tetap smooth ya. ya. Nggak Ya, bisa kayak jangan patah-patah gitu buru-buru, ya. benar. Iya, Pelan-pelan iya, aja, iya. nikmatin gitu. Hmm. Terus tilt, ya bedanya cuman kita kayak ngasih lihat pemandangan awan ke atas gitu ya, Yes. kameranya ke atas Oke. gitu ya. Atau roll ini paling jarang aku pakai sih karena pusing lah ya. Bolehlah dari habis 20 gambar satu roll nggak apa-apa. Dari semua movement favorit lu yang mana? Favoritku track. Kalau pakai action cam. Track ini yang pasti selalu ya. Sebenarnya Track sama harus berapa banyak movement sih di sebuah itu video biar menarik? Nah, itulah yang tadi kita bilang. Kita kalau jalan-jalan bikin travel vlog, itu kita kayak ya sinematografer, kita yang konsepin, kita mau kayak Iya, apa. betul. Misalnya, saya anti pergerakan, nggak apa-apa juga. Misalnya saya tim yang, aduh movement tuh pusing. Yes. Bentar gerak, saya mau Iya. diem. It's okay. Iya. Tapi kita maininnya dengan still frame, tapi orangnya bergerak. Misalnya, video jalan, kita diem aja. Tapi sudah ada pergerakan dari kendaraan dan orang. Iya. Itu cakep juga. Kayak si Casey yang di YouTube tuh benci banget kamera movement. Ya. Dia tuh anti Ya, banget. benar. Jadi video dia tuh selalu Still. still, Cakep yes. juga, cakep juga. Yang dia taruh kamera dia jalan Iya, lah, gitu-gitu. apalah. Itu kalau kita nggak ada orang yang bisa videoin kita juga itu jadi Iya, jadi opsi gitu. Gue jarang banget mengaplikasikan teknik dia. Pengen coba sih.
Jadi memang boleh banget di mix and match Bisa max ya? Iya. Iya, iya. gitu. Jadi still, gerak, kadang gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Oke, Gitu. siap. Gitu. Terus, nah ini travel foto dan video hacks yang aku mau kasih. Pertama, ini hal simple yang penting. Clean your camera. Bersihin lensanya. Apapun, action cam, ada jempol, Iya, sidik iya, jari, iya, iya. kamera ada minyak. Itu ganggu kualitas banget. Dan jangan sampai, kayak mirrorless, Ya. jangan sampai hasil gambarnya begini. Itu sensor atau Sensor ada debu. Sensornya Atau debu kan? lensanya ada debu. Iya, iya. Meskipun bisa di editing, tapi kan ngedit lagi, Iya, males. iya, iya, iya. Itu Gitu. paling penting, paling basic ya. Paling basic, Clean your lens. clean your lens. Gak perlu teknik-teknik gimana, bersihin kamera dulu. Jangan sampai banyak bercak sidik jari, banyak Iya. minyak, banyak debu. Apalagi kalau jalan-jalan misalnya yang bawa kamera gede, ganti-ganti lensa, ini pasti debu pasti masuk. Iya, 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 iya. Gitu. Ini hal simple yang jangan sampai merusak gambar kita. Itu ya. Dan kita punya kok cleaning kit yang murah. Gas. Gas. Boleh juga tuh dibawa tuh buat travel ya. Iya. Kedua, ini simple juga. Sekedar cari horizon yang lurus. Ah, itu kayak kesalahan gue paling sering tuh. Cewek gue paling gak bisa ini. Di awal-awal. Makanya action cam gue selalu gue pasang grid. Oke, ya, Just ya, to ya, make sure ya. itu tuh Bener. balance. Bener. Yes. Ini simple tapi kayak, Jadi laut gua- goyang, gedung miring gitu. Iya, gue tuh awal-awal belajar foto, komen-komen fotografer yang gue tanya, Ken, foto lu nggak ada yang lurus, kan miring semua. Padahal di mata gue tuh, Lurus. Iya. Oke aja. nah begitu Iya. dia cek di kamera kan ada Iya, tuh yang buat iya, kemiringan, iya. tuh miring kan. Hmm. Gue bilang, aduh kacau juga nih gue. Simple tapi akan improve gambar kita kalau kita lurus. Iya, oke. Gitu ya. Terus, nah ini juga lucu nih. Membuat background kita rasanya lebih besar dengan sempat trending back in the day lens nih. compression. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita pakai, ini sih lebih ke kamera handphone yang bisa nge-zoom atau nggak kamera mirrorless ya. Yes. Jadi dengan cara kita pakai lensa yang makin jauh, itu background-nya akan lebih padat, Ya. akan jauh lebih cakep. Misalnya, kita jalan di tengah pegunungan, dengan cara kita pakai lensa lebar, awamnya kan kita pasti akan, ya udah paling lebar gitu fotonya kan. Iya. Gedungnya tidak terlalu majestic. Heeh. Tapi dengan cara kita mundur, terus kita pakai lensa jauh, gunungnya akan lebih terlihat lebih besar. Yes. Tapi ini bisa kita achieve di action cam ya? Action cam kayaknya lensanya tidak bisa sejauh ini. Betul, Mungkin lebih ha. bisa ke handphone kalau ini. Oh, Karena oke. ke handphone sekarang kan lensanya udah banyak yang ada yang tele gitu-gitu Iya, ya. iya, iya. Kalau action cam sih masih belum bisa dia. Jadi menurut lu lebih bagus yang foto di bawah kan? Menurutku ya, versus ini yang di atas lebih ya? keren. Karena Iya, contohnya karena lebih kelihatan. Gini deh, ini aku ambil drone di Kemayoran. Karena aku lagi ngeliat, wih langitnya lagi bersih dan ada gunung. Iya, Tapi kelihatan nggak gunungnya? Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Tapi karena droneku bisa zoom, kayak nggak di Jakarta kan? Iya, iya, iya. Gue kadang tuh emang suka lihat gunung tau nggak Tapi di nggak Jakarta. bisa difoto. Gue suka lihat, tapi terus lama-lama makin siang makin hilang. Makin hilang. Iya. Pagi doang dia. Dan itu kalau pakai kamera lebar, nggak akan dapat. Gue tuh kadang suka kayak, ini gue bener lihat gunung atau... Bener-bener. Atau Bukan, apa bukan, ya? bukan, Jadi gue pernah jalan bukan pagi-pagi hal nih, mistis itu. di Pluit Muara Karang. Ya, kelihatan. Di Gue tol bilang, kelihatan. gue bilang ke istri gue tuh ada gunung. Ah, mana ada gunung di ada. sini. Abis hujan, pasti Nah, kelihatan. tapi nggak lama hilang tuh. Cepet banget hilangnya bener. Kadang gue berasa apa gue halu ya, gue lihat ada penampakan gitu. Ini kayak gunung deh. Bener. Paling jam 9 hilang kok. Iya hilang, habis itu hilang. Heeh. Jadi pas gue nyetir, tuh kan, lah kok udah nggak ada. Terus istri gue bilang, wah lu halu. Seingatku gue lihat kok beneran. Bener. Iya, iya. Tapi gunung ini tidak terlihat kalau kita pakai lensa lebar. Jadi oke, kalau memang mau lebih kasih lihat lebih kerennya, zoom in lensanya, pakai handphone lensa 3, lensa 10, langsung kelihatan gunungnya lebih besar. Gunain framing, ini teknik yang selalu aku pakai juga. Jadi tiap kali aku mau shoot sesuatu, aku akan cari di belakangnya apa yang bisa aku framingin. Misalnya gini, aku ngeliat kuil, Iya. aku nggak langsung ke depan nge-shoot. Aku bakal mundur, cari Sesuatu yang bisa aku bergerak. Oh, gitu ya. Ya, simple, nggak penting-penting banget. Tapi itu emang estetik aja. stylenya lu ya? Iya. Kalau Oh. style aku seneng banget Selalu cari kayak gitu ya? framing tertentu Oke. ya. Boleh juga nih, gue belum pernah nih kayak gini nih. Iseng aja. Jadi mulai sekarang kalau ketemu sesuatu jangan langsung shoot itunya, Tapi kita cari. cari apa yang bisa ngebingkai gambar itu. Tapi kalau emang nggak ada gini, ngakalinnya gimana nih? Apa aja tuh bisa. Misalnya dari pagar lah, dari apapun bisa sebenarnya. Ya kalau nggak ada sama sekali ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau
melatih insting kita. Seru juga kalau kita lagi jalan-jalan melatih insting kita kayak Betul sih. mundur, ngambil Iya, dari iya, mana iya. gitu. Oh, ini keren juga sih. Gitu. Jadi emang kita cari bingkainya Iya, dulu ya, cari bingkainya untuk dulu. ngefokus Yes. ke objek utamanya ya. Yes. Nih. Oh, ini yang lu bilang pagar nih? Iya. Oh, gitu ya. Dengan ada pagar, lebih ada dimensi aja dibandingkan cuma nge-shoot jembatan. Bener sih, lebih seru aja ya. Memang segala sesuatu tuh lebih menarik kalau nggak langsung kita expose. Betul, Ya. betul. Yang sembunyi-sembunyi tipis-tipis gini yang keren. Action cam bisa aja pakai rekam, masukin ke dalam ini Iya, atau iya, keluar lagi. Iya, betul. Jadi tiba-tiba wing ada jembatan gitu kayak wah keren ya gitu. Ini bagus nih, gue mau coba nanti. Ya, Gue belum pernah coba. nyelip-nyelip tuh bakal keren. Yes. Terus ya foto juga bisa. Pokoknya cari apa yang bisa kita Tapi ini style pribadi lu ya. Style pribadi. Setiap kali lu pengen Style itu pribadi. selalu ya, kayak ini. kalau aku ini karena dibanding langsung begini kayak akan lebih bervariasi dengan ada frame gitu ya. Gitu. Asik aja sih. Siap. Terus ini cari garis di Cari sekitar garis. kita. Ini sama kayak basic fotografi ya. Kayak Jadi kayak memang basic fotografi. videografi itu Sama. juga basicnya foto ya. Sama. Jadi ada leading line, Bedanya cut cuma rule. kita mungkin ada pergerakan doang gitu, biar Oke. nggak bosan. Gitu. Leading line. Jadi Leading line mah, cari iya. cari semua yang ada garisnya gitu ya. Dengan cara ada garis itu mata kita lebih enak lihatnya. Kayak ngeliat ada jembatan, lihat aja jembatannya berujung kemana menuju satu titik nggak semuanya. Ini kan berarti kalau leading line ini poinnya ke situ ya? Iya, lebih ke titik sini lah. Iya Jadi kan? kayak kalau diterusin tuh kayak satu titik gitu. Iya, oke. Ngelengkungnya ke satu titik yang sama gitu. Iya, iya, iya. Simetri ini juga lucu banget. Cari yang benar-benar di tengah semua. Di tengah semua. Di tengah semua. Oke. Kayak orang tiba-tiba belakangnya kosong tapi dia di tengah kecil. Atau kayak ini aku lagi keluar dari hotel mau jalan terus tiba-tiba, ih bentar, bayangannya keren nih di tengah pintu gitu. Oh iya, pohon ini Iya. ya? Iya. Kayak estetik aja gitu Iya, buat iya. story-story aja tuh asik gitu. Emang penting harus- nggak penting, cuman story lucu aja estetik. Harus peka ya? Harus peka. Iya, Itu iya. yang menurutku seru di traveling adalah ngelatih kepekaan kita. Artikel pekaan ya? Ya, nggak cuman kayak oh ini bagus, tapi kayak ini bagus, tapi ngambilnya Iya. coba dari mana? Mungkin gua kurang peka nih. Iya. Foreground. Kayak tadi misalnya jembatan, tapi sekarang kita cari foreground yang lebih kompleks. Ini juga hampir selalu aku selipin ke video dan fotoku. Mm-mm. Contohnya kayak gini. Dengan ada pohon, terus dengan ada pagar, dengan ada orang punggung, dengan ada punggung dan muka ngeblur, ada tiang, ada orangnya, ada bahu, ada pagar. Rasanya Iya, lebih iya, ada iya. dimensi Oke. dibandingkan apa-apa langsung ke objeknya. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Jadi mundur, cari objek di depannya, selipin, pasti cakep. Ya, ini udah sama kayak yang konsep pertama lu, Betul, framing itu kan? betul, framing. Iya. heeh. Tapi bedanya kalau framing benar-benar frame, kalau ini lebih kayak ngisi frame depan lah gitu. Iya. Jadi objek utamanya tuh di Di belakang malah. belakang. Betul. Depannya tuh buat. Betul. Kenapa ide itu keluar? Maksudnya tujuannya apa ya? Apakah memang kalau kita langsung tuh nggak bagus atau dengan adanya foreground tuh jauh lebih menarik? Jauh lebih menarik karena ini Maksudnya juga idenya- dipakai di film sih. Oh, di film? tuh selalu gitu juga. Oh. Ya. Jarang banget langsung jeder langsung objeknya. Pasti dia akan bergerak dari mana-mana. Mulai sekarang kalau nonton coba Ya. deh lihat. Pasti dia bergerak gambar, pasti ada yang bergerak di depannya. Mobil di depan doang ngeblur lah. Iya, iya, oke. Pasti Oke, ada. Oke, Tuh. oke. Coba panning kiri kanan naik turun time lapse tracking push in tracking apa segala macam still footage moving object coba banyak yang pasti jangan zoom in zoom out jangan kayak apa sinetron gitu zoom Iya, 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 iya. gitu sih. Jadi semakin banyak kita shot pasti lebih asik lah. Kayak gini, ini kalau ini film sih ya. Jadi untuk menggambarkan dia ngobrol aja bisa kayak dia di taman, kasih lihat dia di taman kosong, tapi Oh. dia ngapain nggak kelihatan. Oh, ini contoh yang tadi ya, Iya. yang wide, Iya. Jadi kalau film tuh storyboardnya seperti ini kira-kira. medium. Medium tuh tiba ke medium, kasih lihat, oh ada cowok lagi baca buku. Tapi kan kita nggak tahu dia baca buku apa. Iya. Dari balik pundak kita shoot lagi. Ah. Kasih lihat, oh dia baca buku ini. Oke, oke. Terus kasih lihat lagi dari belakang, oh ada orang yang nyamperin. Iya. Habis itu kasih lihat lah misalnya ada anjing lagi lari gitu ya. Terus kasih lihat, oh ternyata orang dan anjing ini lagi mengarah ke mereka. Gitu. Oh. Anjingnya datang ke sebelah dia, terus ngobrol hadap-hadapan. Tapi siapa yang ngobrol? Akhirnya dari pundak kasih lihat cewek ngobrol, dari angle sebaliknya
yang cowok juga. Iya. Ini pergantian ini yang bikin kita lebih dinamis dan kita jadi tahu apa yang sedang terjadi di sini dibandingkan kameranya cuma diem begini doang. Diem aja. Iya. Terus lagi-lagi lihat sekitar, cari gambar yang unik. Misalnya kita lagi di jembatan, ya jangan langsung di jembatan, kita fokus shoot ke depan. Mundur, keluar, kasih lihat perspektif jembatannya. Siapa tahu di luar jembatannya justru yang paling menarik. Iya. Gitu. Oke. Gue udah dapet the idea sih. Iya. Ini juga penting, constant camera movement sama hindari gambar yang terlalu shaky. Constant camera movement maksudnya gimana? Ini yang membedakan yang awam pemula sama yang lebih profesional. Jadi dia fokus ambil gambar satu arah aja, dia nggak berubah. Contohnya apa? Kayak gini. Ini kalau tipikal orang main drone masih belajar, inkonsisten. Dia bawah, tiba-tiba tilt up. Oke, belum tahu mau ngambil apa, dia sambil maju, sambil gerak kiri lagi, turun lagi. Ini kayak gua nih. Jadi kita belum tahu kita mau ngambil gambar apa. Iya. Jadi kalau yang udah pro tuh udah tahu ya. Iya, mau misalnya ngambil gambar ada apa. perahu tiba-tiba, jadi belok kameranya ke bawah. Jadi nggak konsisten. Iya. Bandingin sama kalau kita cuma lurus. Bedanya cuma situ ya? Iya, tapi Lurus dengan aja cara ya? kita konsisten lurus, nggak ke kiri kanan, lebih sinematis. Mundur doang. Nggak ada belok-belok. Tapi yang simple lagi ini so enak dilihat mata. Iya. Cuma naik aja. Ini Nggak naik usah. doang kan Naik ini? doang. Iya. Sebenarnya nggak perlu yang Nggak perlu aneh-aneh ya. aneh-aneh. Lurus naik. Lurus, mundur, naik tuh udah. Jangan habis lurus, ke kiri lah gitu. Ke kanan deh. Iya. Gitu. Selama kita konsisten. Terus pilih niche-nya deh. Apa yang bisa bikin vlog kita unik. Kalau memang buat pribadi sih ya buat dokumentasi pribadi aja gitu. Tapi kalau memang tujuannya ada kayak mau terkenal gitu ya, itu udah harus pikirin kayak mau personal branding ya. Personal brandingnya kemana? Iya, enggak sih. Kalau gua memang cuma buat dokumentasi. Tapi kan ada yang mungkin kayak saya mau jadi reviewer Iya, gitu bisa ya, juga. mau jadi gitu Iya, kan. iya. Itu harus lebih fokus ke ya dia mau bikin vlognya tentang apa. Nggak bisa yang terlalu abstrak dari makanan ke hotel ke perjalanan ekstrim ke jadi orang nggak ketemu apa yang harus maksudnya nggak punya titik poin yang kalau makanan ke dia gitu. Iya. Oke. Itu aja sih. Oke, siap. Terus hindari videoin apapun. Maksudnya dalam arti lebih selektif. Oke, gua tuh semuanya gua videoin. Kalau memang menarik dan punya value, itu baru shoot. Oke. Jangan nge-shoot apapun gitu ya. Fokus ke momen yang memang penting dan rasanya punya value dan bisa ngelengkapin cerita video kita. Yes. Oke. Sama be authentic. Jadi, nah ini yang kalau misalnya aku nge-vlog, mungkin aku jadi nggak autentik karena aku tidak bisa ngomong depan kamera. Jadi kalau memang personal brandingnya memang seru, ya sudah jadilah seru. Kalau memang dia pendiam, tidak usah memaksa diri jadi orang lain karena videonya jadi nggak autentik. Nanti rasanya akan fake. Gitu. Terus bervariasi shot, banyakin gitu ya. Jangan kayak yang tadi aja ini rangkuman doang. Wide close up gitu ya. Yes. Sama bikin tetap pendek. Tetap apa? Tetap bikin pendek. Jadi kayak per klip 5 detik Oke, gitu ya. oke. Terus kalau memang mau bikin vlog panjang, mungkin audiens bisa terima 5-10 menit. Tapi kalau sampai 22 menit, 30 menit mungkin akan Panjangan. Iya. Gitu. Siap. Itu sih dari aku. Oke. Jadi kalau gue recap sekali lagi, memang kalau untuk bikin cinematic travel video, tadi kita harus main di POV yang berbeda-beda per 5 detik seperti yang gue bilang, yes. Lalu juga adding kamera movement yang simple aja, kayak tadi ada dolly maju mundur, atau panning, atau jeep, itu juga udah bikin video lu jadi cinematic dan framing ya, framing video. Dikasih bingkai, add foreground atau apapun tuh juga udah pasti bikin videonya jadi lebih cinematic. Dengan settingan yang tadi 30 fps dan auto di action cam. Nah, lu biasa pakai D-Log atau 10-bit nih? Kalau cuman posting, aku udah pasti normal doang. Pakai 10-bit ya? Pakai 10-bit yang normal. Tapi kalau memang mau buat degrading lagi, niat mau bikin YouTube yang panjang, digabung dengan mirrorless drone, mungkin aku pakai D-Log. Oke. Gitu. Nah, kita akan coba nonton hasil lu punya video satu, dan kita coba analisa yang kita bahas ya. Yang Bajo. Kita akan nonton yang video Bajo ya.
Ini kayak satu adegan gini aja aku pasti ambil beberapa gambar kan. Tuh ada foreground. Itu Nih framing juga. framing bener, foreground. Ya, Ada gerak lagi, foreground lagi. Foreground lagi. Selalu foreground itu aku sempilin. establish shot tadi yang Iya, wide. benar. Ini semua suara-suara itu Efek semua. efek semua ya. Efek semua. Ding, semua efek semua. Ya, ini lagi zaman COVID ya, pakai Iya, masker. zaman COVID ini. Begin. Here we go. Here we go. Ya tadi aku ngambil adegan ini aja 3 kali. Ada yang dari pendek, jauh banget, sama dekat lagi gitu. Itu berarti modelnya berulang-ulang kali Iya, dong. Iya. Buat ngasih tahu dia lagi ngapain. Hmm. Terus kayak ini dilakukan di mana. Hmm. Karena kalau nggak kelihatan kayak orang jatuh dan keikat di tali gitu kan. Iya, iya. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go with the sunlight on our skin. It's a brand new day. It's ours to take and we will let it in. This is where the adventure begins. Wih, keren. Nah, Gitu. pertanyaan gua adalah, ini lu buat skripnya atau langsung on the go nih? Yang kan, ini lumayan scripted. oh lumayan scripted. yang ini lumayan Berarti setiap scene itu lu udah pikirin tuh. Iya, yang mau ngambilnya apa aja segala macem. Nggak precise sih, cuman lebih kayak ini kebetulan kita jalan-jalannya pas lagi COVID itu. Yes. Jadi mau dibikin kayak memastikan kayak video ini kita kasih tahu netizen bahwa kita aman tetap PPKM. Jadi nggak ada adegan sanitizer. Oh itu iya. semua iya, tujuannya iya. itu. Tujuannya untuk itu ya. Oke. Berarti ini memang semua udah lu script dan Yang udah itu lu iya. setting Lagu udah di-setting dari awal. pergerakan-pergerakannya segala dari macam. Nah, kalau buat gua yang jalan-jalan on the go nih gimana nih? Ini aku ngakalin yang nih? on the go nih. Yang alor. Iya, yang Ini tapi konsep tekniknya masih sama ya? sama. Ini wide, ini White, medium. white. Kasih lihat drone lagi. kasih Setiap lihat 5 detik pulaunya. ganti Iya. scene. Oh Kayak ya, kasih orang lihat ini jalan di kaki. mana. Ini gua banyak analisa nih kelihatan tuh lo. Iya. Ini video udah berapa tahun lalu nih? Ini kayaknya 2 ya. 2 tahun lalu ya. Kurabesi Dive School. Iya. Masih kurus tuh. Waduh. Berasa 2 tahun ganti perubahannya. Tuh, foreground depan ngeblur tuh pasti aku selipin di setiap gambar. Nah, kayak perubahan-perubahan yang di awal tuh, nah nih, kayak gini nih lu pikirin atau Enggak, kayak itu udah lu ngasal iya, aja? asal aja udah. Apa detail-detail yang bisa diselipin aja gitu. Oh, lebih ke detail di kapalnya ya? Iya. Pemanis-pemanis aja kayak tabung lah, ya bendera lah, ya. Memang lu apapun lah. cepet sih, Iya. tek ganti. Tujuannya nggak- biar orang nggak bosan biar ya, nggak bosan, biar iya. nggak di script, di skip sorry. Iya. Jadi per 5 detik Iya. kalau lu punya rumus ya? Bener. Ambil footage per 5 detik, editnya paling per 1 detik ini. Ikutin beat. Kurabesi ini di mana ya? Jadi ini dive school yang aku running sama teman-temanku. Oh, ini dive schoolnya punya lu nih? Iya, berlima sama teman. Berlima. gitu. Oke.
Di mana sih Korabesi ini? Jakarta. Jakarta. Ini di mana, Pol? Ini di Bali. Ini Alor, daerah Kupang sana. Timur. Oke. Soalnya serunya kita kayak bisa turun setiap kali diving ke kampung warga gitu. Mereka Makanya. jual minuman keras mereka gitu. Semua video lu tuh pasti ada elemen-elemen Ih. airnya ya. Teguk aja dikit. Oh gitu, di shot lah. Sesekali masukin suara. Jangan dikit aja dikit. Jangan dikit. Pakai mic atau internal? Ini enggak nih, karena lagi habis basah terus lagi nggak bawa. Ini Mungkin nggak pakai- kedengeran kan? Pakai action cam nih. Ini, aduh lupa. Ini kayaknya enggak deh. Tapi selalu ada drone shotnya ya kalau lu Oh, ya. ada drone shot. Oke, keren. Tuh. Sebenarnya tinggal belajar teknik-teknik ini aja ya, framing the videonya aja ya. Jangan pelit-pelit nge-shoot lah intinya. Banyak, bener-bener banyak. Ini birolnya banyak nih ya. Iya, kalau nggak video 2 menit nggak akan cukup gambar diedit cepet-cepet gini. Mm-mm. Berarti Tuh, untuk foreground lagi. Iya. Pasti rumusnya itu terus. untuk bikin video 3 menit nih berapa banyak Makanya. footage yang lu ambil sebenarnya totalnya? Banyak banget ini. Ini pun masih banyak yang nggak kepake sih. Yang penting, masih lebih mending sisa banyak sih daripada Pas-pasan ataupun Pas-pasan atau kekurangan kurang, ya. Iya. Jadi mungkin boleh ntar deh abis ini deh. Iya, 2 tahun yang lalu. Jadi boleh juga sebelum pergi tuh. Jadi biasanya aku sebelum jalan-jalan, misalnya memang udah tahu akhir tahun ini aku mau pergi ke sini. Aku akan coba lihat YouTube dulu, aku cari mana yang kayaknya mau asik aku bikin. Heeh. Cari-cari referensi, terus kayak, oke, kayaknya aku mau coba yang kayak gini nih, sekali ini nih, misalnya. Terus aku akan coba cari lagu dulu. Cari lagu, dapat moodnya, yang kayak, wah ini asik banget nih, ini lagu akan jadi sangat nempel dengan trip aku kali ini. Dari lagu yang udah dapat, mood udah dapat, kita jadi tahu nanti vibes nge-shootnya tuh kayak gimana. Oke. Gitu, dibandingkan nge-shoot dulu banyak, pulang baru ngedit lagu apa ya. Belum Lagu pernah apa ya? terpikirkan Lagu apa tuh sama gua. ya? Gitu. Dapat mood di awal tuh seru. Jadi kalau dari lu harus nyari lagunya dulu, once udah dapat beatnya, baru lu ngikutin Iya. footage sesuai dengan musik ya. Iya. Tapi nggak ada salahnya juga dong kalau Nggak ada gua salahnya. ambil Lagi-lagi footage ke- dulu, iya. baru masuk ke lagu. Preference juga. Cuman kalau Preference aku juga ya. kalau aku senengnya itu misalnya mau kali ini mau bikin videonya slow mo semua, ya aku akan cari lagu di awal yang slow mo, terus videonya aku akan berarti set di 60 fps semua misalnya gitu. Itu ntar ngaruh ke sana sih. Oke. Siap kalau begitu. Udah, ada lagi? Aman dari aku. Oke, itu dia tadi semua informasi dan edukasi dari Bro Hizkia. Semoga ini bermanfaat buat Kotara FM yang mungkin baru memulai bikin cinematic travel video. Tadi kita juga udah belajar berbagai macam movement, kamera movement, tadi ada framing juga. Lalu ini hanya menggunakan action cam. Jadi ini cocok banget buat yang dilihat kayak saya bapak-bapak ataupun baru mau belajar bikin ya. Karena harganya juga masih affordable. Sebelum kita tutup video ini, saya ingin mengucapkan Merry Christmas dan Happy New Year buat semua Kotara FM dan sampai jumpa di video berikutnya. Ada mau penutup mau bilang Merry Christmas? Merry Christmas, Buat yang selamat merayakan. berlibur. Happy Holiday Happy holiday. dan selamat bikin videonya. Thank you.